kita tentu tahu momen menyusui itu adalah momen yang paling menyenangkan sekaligus juga menantang, ya nggak sih? Gimana enggak coba moms? Kan ada beberapa masalah menyusui yang mungkin sering terjadi dan dialami oleh para moms. Salah satunya adalah puting lecet, ya kan moms? Nah, masalah puting lecet itu mungkin terkesan sepele ya moms ya. Nggak boleh diabain loh sebenarnya karena ini bisa mengganggu kesuksesan mengasihi si kecil. Untuk tahu lebih detail mengenai masalah-masalah menyusui khususnya masalah puting lecet, yuk kita langsung tanyakan aja ke pakarnya yang saat ini sudah hadir bersama saya. Sudah ada Dr. Margaret M. Sugondo, CIMI, pakar laktasi. Hai dokter, apa kabar? Halo Mbak Inji, kabar baik. Dok, kita tahu kan pasti setiap ibu itu berusaha dong ya untuk memberikan yang terbaik buat buah hatinya, ya kan? Salah satunya adalah dengan memberikan ASI. Tapi nggak bisa dipungkiri ya dok ya, pasti ada beberapa masalah yang suka mengganggu kenyamanan dan juga kesuksesan menyusui si kecil. Nah dok, mungkin kita harus tahu dulu nih, masalah apa aja nih yang paling sering terjadi saat menyusui? Nah, untuk permasalahan menyusui ya Mbak Inji cukup banyak loh sebenarnya. Jadi dari payudara mulai bengkak, kemudian ada yang namanya mastitis ya, radang payudara, ada lagi yang namanya ASI-nya kurang nih, nggak cukup buat bayinya. Ada lagi puting lecet, ini salah satu yang paling sering juga nih dialamin sama ibu-ibu menyusui. Seperti itu. Masih banyak masalah-masalah menyusui yang lainnya, tapi yang paling tersering sih biasanya itu ya, ada posisi pelekatan yang kurang pas sehingga bayinya naik berat badannya juga kurang. Betul. Dok, balik ke tadi dokter juga udah menyinggung nih puting lecet, karena saya ingat banget waktu saya dulu mengasihi itu saya alamin banget tuh. Nah ngomongin soal puting lecet nih dok, penyebabnya apa sih dok? Nah kalau puting lecet itu sebenarnya ada beberapa penyebab ya Mbak Igi, tapi yang paling sering itu biasanya karena posisi dan pelekatan yang kurang tepat. Nah biasanya puting lecet ini hampir rata-rata tuh dialami sama ibu-ibu yang baru habis melahirkan ya, karena masih penyesuaian nih kan, bayi betul. Baru keluar, masih pegang baby aja tuh bingung gitu caranya. Iya betul. Nah kalau kita juga pegang posisinya kurang enak, kadang-kadang ya bayi latch on-nya juga nggak bisa tepat gitu. Kalau posisi udah salah, udah pasti pelekatannya juga salah. Nah jadi puting lecet ini paling banyak itu disebabkan oleh posisi dan atau pelekatan yang kurang tepat. Tapi bisa juga nih ada ibu-ibu kan yang nggak menyusui langsung ya, mau eksklusif pumping. Nah ternyata pompa itu sendiri kalau kita salah ukurannya, kalau kita salah cara pakai pressure-nya, itu juga bisa bikin lecet, parah-parah juga sama aja gitu. Oke. Dok, kita mesti tahu nih dok, nih para moms mesti dikasih tahu tanda dan gejala puting lecet itu apa dok? Kadang-kadang soalnya moms tuh baru sadar kalau, ini lecet gara-gara pas menyusui, kayaknya udah ada merah-merah nih ya kan di sekitar mulut si bayi. Nah ini sebenarnya tanda dan gejalanya apa sih dok? Nah yang paling utama sekali tuh yang pasti ibu-ibu bisa rasain tuh biasanya tuh waktu nyusuin atau waktu pompa tuh rasanya perih ya. Aduh sakit banget, kadang-kadang kalau pas bayi lagi nyusu tuh terutama waktu di latch awalnya, waktu di pelekatan awalnya tuh bisa sampai teriak gitu. Terus misalnya kalau kena handuk atau kena pakaian itu rasanya udah sampai meriang-meriang gitu, bener-bener kayak nyeri banget. Nah bisa juga waktu dia buka breastfeed-nya atau bra-nya tuh kelihatan ada darah ya atau nanah gitu ya, karena ada luka di situ. Nah ya seperti itu tuh memang benar-benar sakit banget gitu. Jadi memang puting lecet ini memang salah satu masalah yang memang paling sering ya dialami oleh ibu menyusui gitu. Iya sih, setuju banget. Kayaknya kalau kita lagi kumpul nih sama ibu-ibu yang menyusui gitu ya, itu pasti rata-rata problem awal yang ditemuin adalah puting lecet, ya kan ya dok? Iya, betul. Nah, berarti kita harus dikasih tahu nih, para moms harus tahu gimana caranya mengatasi puting lecet dok? Nah, jadi untuk puting lecet yang nomor satu, karena tadi penyebabnya paling banyak itu karena posisi atau pelekatan yang kurang tepat. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu ya, terutama. Nah, kemudian kalau misalnya, ya kan kadang-kadang kita nggak bisa hindarin 5 hari pertama, di minggu pertama itu walaupun kita belajar ya gitu pasti adalah lecet-lecet walaupun sedikit-sedikit. Nah sambil bayi juga belajar memperbaiki pelekatan, ibu juga belajar cara memposisikan dan lain-lain. Nah kalau sudah seperti itu biasanya sebelum kejadian lecet banget sampai benar-benar sampai dia retak sekali ya putingnya, itu habis nyusuin kalau bisa sebelum dan setelah nyusuin itu diolesin ASI. Nah di ASI itu ada antibakterinya, ada anti jamurnya, ada growth factornya, jadi dia mempercepat penyembuhan ya kalau ada yang retak-retak sedikit. Tapi kadangkala itu udah
sampai kebelah banget. Iya dong, iya. Kadang-kadang pakai ASI pun ya nggak terlalu mempan lagi. Nah di situ kadang-kadang saya menyarankan ya udah kalau mau pakai nipple cream, ibu-ibu bisa pakai nipple creamnya gitu untuk membantu melembabkan, jadi mempercepat penyembuhan. Iya. Jadi itu bisa dilakukan ya. Jadi mengatasinya dengan tadi mungkin dioleskan ASI. Tapi kalau misalnya ini kan ada yang udah dalam kondisi yang udah lecet banget deh gitu kan ya. Itu diatasinya dengan menggunakan nipple cream ya dok ya. Ya, nipple cream kita lihat kalau masih awal-awal. Tapi kalau misalnya itu sudah pakai nipple cream, kemudian masih 2 minggu, masih berlanjut, sudah pakai nipple cream, masih tetap begitu, kadang-kadang udah ada infeksi tuh biasanya, Mbak Egy. Nah, itu harus di-treat dulu infeksinya. Kita cari tahu dulu nih penyebabnya, ada bakteri atau ada jamur, itu yang kita obati. Biasanya nih Mom suka bingung, ini kalau memilih nipple cream itu syarat dan ketentuan yang berlakunya apa sih dok? Maksudnya apa yang harus kita perhatiin nih untuk memilih nipple cream nih? Ya, ini pertanyaannya bagus karena sering sekali ya ditanyakan. Jadi kalau kita mau pilih nipple cream itu nomor 1 tuh jangan yang ada wangi-wanginya. Jadi fragrance free ya, jadi nggak boleh ada wangi-wanginya. Kenapa? Karena kalau nggak itu bisa mengganggu proses menyusui. Karena bayi itu nggak suka bau yang wangi-wangi ya. Kadang-kadang ibunya ganti parfum, ganti sabun aja, bayi bisa nursing strike gitu. Nah kalau dia kalau misalnya ibunya pakai nipple cream terus ada wangiannya, takutnya nanti bayi jadi nggak nyaman waktu mau nyusunya, kesannya jadi nggak mau nyusu gitu. Padahal karena dia ada wangi-wangian yang dia nggak suka. Karena apalagi kalau bayi baru lahir mereka sukanya bau kolostrum. Gitu. Ya itu yang dicari ya untuk membangkitkan insting menyusu bayinya. Nah kemudian kalau yang kedua tuh selain itu ya jangan ada pengawet-pengawet. Nah yang disarankan itu adalah sebenarnya kalau di literatur itu lanolin ya 100% lanolin. Nah itu yang memang saya selalu anjurkan ke pasien-pasien carinya tuh yang 100% lanolin, tidak boleh ada wangi-wangiannya, kalau bisa jangan ada bahan-bahan pengawetnya. Jadi kalaupun sampai tertelan bayi pun itu aman gitu. Oke. Ini kalau nggak salah lanolin itu kan minyak yang ada di bulu domba ya dok ya? Ya betul, jadi lanolin itu dia di kelenjar minyak ya dari kulitnya si domba itu, terus dia tuh untuk dia keluar tuh di bulu-bulunya buat proteksi ya supaya menjaga kelembapan gitu. Nah itu dipakai karena bahannya natural dan udah banyak lah dipakai di bahan kosmetik ada lanolin gitu kan, di bahan-bahan untuk perawatan kulit gitu. Jadi ini untuk kulit puting pun juga menggunakan lanolin itu boleh, dan itu ada di literatur salah satu pilihan pertamanya ya untuk krim itu yang mengandung lanolin 100%. Oke, dok, nih aku mau nanya nih, ini sebenarnya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga sering didengar sama dokter, yang sering ditanyakan ke dokter, yang sering saya dengar nih dok. Nih, ada yang pasti suka bertanya nih, dok, kalau putingnya tuh udah terlanjur lecet, terus juga berdarah gitu kan ya dok, boleh terus nyusuin nggak dok? Nah itu dia, jadi kalau di bagian laktasi kita, ya kita tetap lanjutin nyusuin boleh, tapi satu syaratnya harus ada perbaikan pelekatannya itu. Nah itu harus dibantu kadang-kadang ya, karena kalau misalnya salah satu penyebab ibu itu untuk mau berhenti menyusui itu salah satunya karena ini paling banyak. Sih. Ya putingnya udah lecet berdarah, sakit banget, nggak tahan gitu. Padahal sebenarnya kalau dibantu pelekatannya, diperiksa lagi gitu ya, bisa dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki posisi pelekatan itu, nanti lama-lama juga putingnya juga akan sembuh sendiri gitu. Jadi sebenarnya boleh walaupun ada darahnya, ada lecetnya, itu nggak apa-apa kalau tertelan bayi. Jadi boleh dilakukan tetap ya menyusui bayinya, tapi harus dengan ada perbaikan posisi dan pelekatan. Dan itu kalau bisa ada bantuan dari konselor atau tenaga ahli. Oke. Dok, aku mau nanya nih dok, kalau misalnya puting lecet nih kita biarin aja atau tidak diatasi deh, atau tidak ditanggulangi, atau pokoknya nggak diberesin gitu ya dok ya, emang dampaknya apa sih dok? Oke, dampaknya kalau misalnya nggak diatasi ya lama-lama kalau karena sakit terus, ibu jadi mau berhenti nyusuin, atau nggak ada yang ibunya tetap pokoknya dia nggak menyusuin karena sakit. Kalau sakit itu kan ngirim signal ya ke otak kita, jadi hormon oksitosin itu nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi akhirnya nanti produksi juga jadi seret, keluarnya juga. Jadi ibu nggak bisa enjoy yang namanya breastfeeding, dan itu kasian banget gitu. Padahal sebenarnya namanya kita menyusui itu kan nyaman ya rasanya, buat kita sendiri nyaman, buat bayi kita juga sangat nyaman. Tapi kalau ibu nggak bisa menikmati proses menyusui itu sayang sekali gitu, karena dengan puting lecet. Padahal kita bisa coba bantu ya, kita bisa perbaikin gitu kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kalau nggak ditanggulangi, ya akibatnya takutnya ibu jadi lebih cepat untuk memutuskan untuk tidak mau menyusui. Kedua, kalau dibiarkan infeksi itu lama, jadi kulit itu kalau barriernya rusak ya, kelamaan, nah di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya
bakteri ya, jamur-jamur Iya, komensal. Nah itu pertumbuhannya jadi lebih banyak dan lebih cepat. Nah Iya, akhirnya makin nggak bisa sembuh-sembuh tuh. Akhirnya berkerak-kerak putingnya. Saya pernah nemuin yang sampai aduh parah banget, kasihan banget udah berbulan-bulan seperti itu gitu. Padahal waktu di treat ya paling ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kondisinya udah bisa bagus lagi. Jadi emang nggak boleh dibiarkan ya, karena kan sebenarnya kan Jangan. proses menyusui itu adalah proses yang menyenangkan. Kita bonding sama bayi kita, ya kan, eye contact, ya kan, di saat mungkin kita punya permasalahan puting lecet terus nggak kita atasi, itu ternyata memang efeknya panjang. Dan biasanya kan kalau menyusui saat kita putingnya sakit kan kayaknya langsung stres gitu, aduh bayinya nangis menyusuin ya kan sakit gitu kan ya dok ya. Stres bisa menghambat ASI juga nanti ya dok ya, produksi ASI-nya ya kan dok. Betul. Pompa-pompa juga gitu, baik. Akhirnya karena sakit nih ya, pompa sakit. Aduh, yang tadinya misalnya harusnya pompa sekitar 20 sampai 30 menit. Aduh, sakit udah deh 10 menit aja, 10 menit aja. Iya. Gitu nggak enak nih rasanya terus-terusan kayak begitu. Nah, akhirnya ya udah lama-lama produksinya juga apalagi di pompa ya, kalau menyusui langsung mungkin masih lebih mending ya karena bayi hisap kan. Kalau pompa itu kan benar-benar tergantung sekali. Ya, itu dia. Jadi akhirnya ntar lama-lama ASI-nya benar-benar seret sedikit-sedikit. Nanti ibu itu percayanya ASI dia memang nggak cukup gitu. Padahal sebenarnya bisa juga karena dari puting lecetnya itu. Gitu. Karena stres, produksi berkurang ya akibat puting lecet itu kan gitu. Nah dok, kalau misalnya puting lagi lecet nih dok, boleh nggak sih kita menyusui pakai nipple shield? Oke, untuk nipple shield ya, jadi nipple shield ini boleh dipakai tapi harus hati-hati karena dia tuh memang kan silikon ya. Kalau untuk cuma sementara nggak lebih dari 2 minggu itu masih boleh ya. Untuk misalnya untuk membantu ibu benar-benar udah lecet banget, udah sakit banget gitu ya. Instead of misalnya dia pakai ke botol dot ya lebih mendingan dia pakai nipple shield. Nah tapi nggak boleh lebih dari 2 minggu. Kenapa? Kalau nggak sama aja bayinya bingung puting juga. Nanti waktu dikasih puting yang dari kulit akhirnya bingung, nggak mau nolak. Nah dok, kalau misalnya nih udah terjadi nih infeksi jamur nih ya, menyebabkan puting jadi lecet, apa yang harus dilakukan dok? Ya, oke. Sebelumnya saya mau jelasin dulu nih kalau infeksi jamur itu seperti apa sih kalau di puting. Nah, pertama tuh kita akan ngerasain yang namanya nyeri hebat ya. Nyerinya itu bisa berkepanjangan. Jadi udah dipakai nipple cream, udah dipakai macam-macam kok masih tetap nyeri terus seperti itu. Kemudian area puting sama areolanya tuh warnanya tuh kayak pink mengkilat. Nah, bisa juga ada sisik-sisiknya ya, kulitnya pecah-pecah di situ. Kemudian rasanya tuh panas kayak rasa terbakar. Kadang-kadang juga nyerinya bisa menusuk sampai ke punggung atau bisa disertai rasa gatal. Nah, gejala lainnya bisa dilihat biasanya di area mulut bayi ya. Area mulut bayinya juga waktu dibuka juga ada putih-putihnya tuh. Ada jamurnya juga. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi pertanyaannya kan bagaimana cara mencegahnya ya? Mengatasinya dok. Mengatasi, oke. Cara mengatasinya mau nggak mau kalau sudah memang didiagnosa infeksi jamur ya harus diberikan ya obat-obatan anti jamur. Obat-obatannya itu bisa berupa seperti salep atau bisa juga obat minum tergantung dari derajat infeksinya. Nah, biasanya kalau sudah mulai infeksi, itu pengobatannya infeksi jamur tuh biasanya lebih dari 2 minggu supaya jamurnya punya bagian tuh yang namanya hifa ya itu benar-benar bisa hilang total. Gitu. Jadi ada pengobatan tertentu nih kalau untuk yang infeksi jamur pada nipple. Nah, selain memang ibunya yang diobatin, bayinya juga dilihat kalau memang bayinya ada infeksi jamur, biasanya juga nanti diobatin sama dokter spesialis anaknya, ditetesin di daerah mulutnya ya, anti jamur. Seperti itu Mbak Inci. Dok, ini kan kayaknya kalau kita ngomongin soal puting lecet ini kayaknya ya bisa dibilang 90% menjadi permasalahan ibu menyusui, apalagi kalau di awal-awal gitu ya dok ya. Sebenarnya puting lecet itu tuh bisa dicegah nggak sih dok? Bisa dicegah. Nah, ya. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Pertama, yang tadi kan penyebabnya kan paling banyak tuh karena pelekatan yang kurang baik ya. Nah, supaya puting nggak lecet-lecet, itu pelekatannya harus benar. Nah, kalau bisa, para ibu, sebelum ibu lahiran, itu belajar dulu cara megang bayi itu bagaimana kalau mau nyusuin. Nah, jadi lakukan yang namanya konseling laktasi sebelum lahiran ya, prenatal. Jadi mempersiapkan lah. Jadi bisa pegangnya tahu, cara nyusuinnya tahu, posisi-posisi menyusui itu ada beberapa aja tuh tahu. Nah, kemudian kedua, kalau misalnya puting udah mulai lecet, nah
habis nyusuin diolesin ASI, atau kalau mau pakai nipple cream itu boleh. Ya kalau udah mulai ada retak-retak atau mulai berasa kering-kering nih, pakai nipple cream itu boleh. Nah kemudian kalau udah ada lecet itu jangan dibiarkan lembab. Kebanyakan ibu-ibu tuh pakai breast pad tuh sampai ya dipakai tuh bisa seharian, nanti diganti kalau udah benar-benar basah. Ya, nah, jangan tuh ya, nggak boleh ya. Betul, pertumbuhan jamur tuh jadi banyak banget gitu di situ. Akhirnya malah gampang infeksi. Kemudian mungkin alat-alat yang dipakai, misalnya alat pumping. Nah itu semuanya kalau bisa tuh harus bersih, harus steril gitu. Seperti itu sih. Sama dicek ya bayinya, biasanya di daerah mulut bayinya ada nggak putih-putih, atau misalnya bayi kalau udah mulai nggak mau nyusu atau kelihatan nggak nyaman, coba ibu cek gitu, buka mulut bayinya. Kalau ada seperti itu, kelihatan ada putih-putih, cepet ke dokter spesialis anaknya untuk langsung minta diobati. Dan mungkin momsnya juga udah merasa kalau tidak nyaman, nggak ada salahnya untuk konsultasi juga ke konselor laktasi, ya nggak sih dok? Karena kan kita maunya proses menyusui ini sampai tamat, ya nggak sih? 6 bulan eksklusif lalu sampai 2 tahun, itu kan keinginan kita ya dok, pastinya ya dok ya? Iya. Oke, dok, kalau nih saat ini nih mungkin ada juga moms yang lagi hamil yang menyaksikan, udah gitu gini, kayaknya untuk bisa nanti proses mengasihi aku lancar ya dok ya, aku kayaknya pengen dari sekarang aja deh, dari masa kehamilan aja deh pakai nipple cream, boleh nggak sih dok? Boleh aja. Oke. Boleh aja. Memang sih sebenarnya nggak diwajibkan, tapi kalau misalnya ibu mau pakai boleh aja kan. Kadang-kadang tuh waktu hamil kan kulit kering ya, suka gatel gitu. Iya. Ya nggak masalah pakai aja nipple creamnya, itu pun aman ya kalau lanolin itu dipakai di masa-masa kehamilan, nggak masalah sih. Apalagi mungkin emang kadang kan kita tahu ya, perempuan tuh kan biasanya lebih aware ya gitu ya, lebih tahu bahwa aku tuh tipe kulitnya tuh kering gitu loh. Nah itu tuh berpengaruh nggak sih dok kalau tipe kulit kering tuh terhadap puting juga dok? Nah jadi puting itu dia tuh sebenarnya punya mekanisme untuk pembersihan dan pelembapannya ya. Di situ ada kelenjar yang namanya Montgomery, dia itu ngeluarin sebum atau minyak-minyak gitu. Nah, kadang-kala memang kalau ada perubahan hormonal jadi kulit lebih kering tuh bisa, apalagi memang tipe kulitnya kering gitu. Nah, tapi bisa juga tuh biasanya ya kelenjar ini tuh dia akan malas bekerja kalau terlalu sering dikit-dikit dibersihin. Itu kebanyakan sekali saya sering banget lihat ibu-ibu itu kalau lagi nyusuin nih, terutama sebelum nyusuin pokoknya bersihin, dikit-dikit bersihin. Jadi nggak perlu, dan misalnya dipakein sabun ya, sabun tuh bikin kering juga. Jadi area puting nih, mau ibu hamil pun juga sebenarnya area puting itu areola ya, itu nggak usah dipakein sabun gitu. Kalau mau pakai sabun pun ya paling sabun bayi. Jadi jangan dipakein sabun-sabun ya yang bisa bikin kulit kering, karena akan berpengaruh tuh nanti jadi benar-benar kering deh. Itu yang harus jadi perhatian juga ya buat para moms ya. Nah, ini kita udah banyak banget nih dapat informasi, kita udah tahu juga nih, jadi harusnya sih proses mengasihi akan lebih lancar lagi, kita bisa lulus lah istilahnya ya dalam mengasihi dan juga memberikan ASI kepada si kecil. Kita udah mendapatkan penjelasan dari pakarnya langsung ya moms ya, mengenai berbagai masalah menyusui dan juga bagaimana cara menanganinya. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah puting lecet, itu permasalahan yang banyak dialami, yang tentunya bisa diatasi dan juga dicegah dengan menggunakan nipple cream. Tapi tidak boleh sembarangan pilih produk ya. Ini tentunya moms juga harus memilih produk yang kandungannya alami dan menggunakan 100% lanolin murni. Nah, dokter juga tadi sudah mengingatkan untuk menggunakan nipple cream yang murni tanpa pengawet, pewangi, dan juga tambahan lainnya. Dengan pilihan nipple cream yang tepat, masalah puting lecet saat menyusui pun bisa teratasi dengan baik dan juga proses mengasihi si kecil pun jadi lebih lancar. Wah dok, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Kita jadi tahu banyak nih cara mengatasi puting lecet yang tentunya ini sering jadi permasalahan buat para ibu menyusui, dan bagaimana cara mencegah supaya puting juga nggak lecet ya dok. Sama-sama Mbak Enji, terima kasih juga atas kesempatannya. Dan tentunya kita ingin mengucapkan buat para moms, selamat mengasihi. Selamat mengasihi moms semuanya. Sukses ya menyusuinya, 6 bulan ASI eksklusif, tapi menyusuinya dilanjutkan sampai dengan minimal usia 2 tahun.